Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, masih berada di Nishio, Nagoya ya. Beberapa hari lagi kemarin ceramah di salah satu masjid di Shizuoka yang alhamdulillah luas tanahnya sehingga bisa parkirnya luas. Am, ada beberapa hikmah yang ternyata di sini juga sama, pokok bahasannya itu tentang yang menjual air minum, banyak yang cerita. Jadi dunia ini sekarang dibuat oleh Allah tuh real time, apa yang terjadi di Indonesia, di Jepang bisa tahu, di seluruh penjuru dunia bisa tahu. Semua kejadian tidak ada yang kebetulan, semua kejadian terjadi dengan izin Allah, dan semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kita jangan hanya memperhatikan kejadian, tapi kita juga bisa belajar dari kejadian, dan kejadian harusnya membuat kita jadi lebih baik. Dua hal yang penting. Satu, kejadian itu nambah iman, dan yang kedua, kejadian itu nambah amal soleh. Ini tidak akan membahas nama seseorang, siapapun. Yang dibahas dalam kesempatan ini adalah kejadiannya. Ya, Allah menunjukkan bagaimana satu patah kata itu sudah bisa membulak-balik yang dipuji-puji bisa menjadi dicaci maki. Ini jelas sekali, ya, atau kalimat lah ya. Tapi kita semua mengerti mungkin ya ke arah mana pembicaraan ini. Kita tidak menilai orangnya, tapi mengambil hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Di bawah itu apa? Sia-sia. Berkata baik tertinggi, yang kedua si diam. Ini yang dianjurkan orang beriman, dan lewat dari ini adalah sia-sia, dan yang terburuk adalah berkata yang tidak baik. Nah, orang akan menjadi mulia kalau dia bisa menjaga lisannya, karena tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta hingga yastaqima, terjaga hatinya, istiqomah hatinya. Dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Jadi lisan ini luar biasa, berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Makin kuat iman seseorang, makin terpelihara lisannya. Karena orang yang kuat iman yakin bahwa Allah Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Orang yang kuat iman seperti sekarang ini bicara, harusnya kalau orang yang kuat iman yakin bahwa Allah sedang memperhatikan, Allah sedang menyimak, mendengarkan setiap ucapan, dan juga yakin bahwa ucapan ini selain didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, juga perkataan ini pasti akan dihisab, dituntut pertanggungjawabannya. Nanti di akhirat akan ketemu. Ini bicara begini, Allah mendengarkan ucapan ini. Maaf ya, maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyimak setiap ucapan, mengetahui niat di balik setiap ucapan,
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Juga Allah menciptakan malaikat yang memang mencatat setiap perkataan ini. Dan nanti perkataan ini juga akan dihisab di akhirat nanti. Semua yang bicara akan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, akhlak seseorang itu salah satu alat ukurnya adalah lisannya. Kalau lisannya terjaga, dia akan lebih bagus akhlaknya. Maka kalau ingin memperbaiki uh, diri, harus diawali juga dengan memperbaiki lisan. Mana dulu, hati dulu, lisan dulu sama-sama. Makin bagus lisan, hati makin baik. Hati makin baik, lisan semakin terpelihara. Tapi karena hati itu di dalam tidak nampak dan lisan ini nampak efeknya, maka sangat serius kita untuk menjaga menahan diri. Ya, Rasulullah itu bicaranya sedikit dan sangat hati-hati. Nah, apa yang paling penting dari bicara? Seperti yang pernah diungkapkan, orang yang baik, yang imannya kuat, bicaranya itu tidak jauh dari pertama zikrullah. Menyebut nama Allah dengan ikhlas. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Ini intinya ya. Inti dari perkataan faliyakul khairon itu adalah zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang kualitasnya sangat tinggi imannya, dia tidak bicara sia-sia. Semua yang dikatakannya penuh kebaikan. Nah, di bawah itu, oh, apalagi tambahannya dari orang yang level paling utama, banyak menyebut Allah, ilmunya manfaat, hikmahnya menggugah dan solusi. Nah, di bawah itu, orang yang biasa-biasa, maka cirinya adalah banyak kesia-siaan. Cerita saja, segala diceritakan, yang tidak perlu juga diceritakan. Pokoknya ciri khas orang yang biasa-biasa yaitu adalah banyak cerita yang dia lihat, dia dengar, dia ceritakan. Buang waktu, buang buang-buang kesempatan untuk beramal. Banyak sia-sianya. Ini tidak bagus. Yang ketiga level lebih rendah dari itu adalah orang yang rendahan. Kalau orang yang rendahan, ciri khasnya perkataannya negatif, ya. Banyak mencela, menghina, panggil memanggil dengan gelaran buruk, mengeluh, mencela, ngerasulo. Pokoknya kalau bicara tuh gak nyaman didengarnya, sekenanya. Itu sesuai dengan suasana hati ya. Kalau hatinya baik, nyaman nanti wajahnya, nyaman kata-katanya, nyaman nadanya. Tapi kalau hatinya sedang tidak baik, tidak nyaman, maka keluar pula kata-kata yang tidak nyaman didengar, disimak. Nah, jadi ada orang yang kalau bicara tuh celetak-celetuknya tuh tidak enak. Nanya juga tidak enak didengar. Kalau ngejawab, menjawab tidak enak, jawabannya tuh apa seperti nyepet gitu. Kalau dia hmm, pokoknya nggak enak aja, nggak enak gitu. Orang yang hatinya kurang baik itu kalau nanyanya juga nanya yang membuat orang terpojok, menjawabnya membuat orang terluka. Celetak-celetuknya membuat orang lain tidak enak. Kenapa kok bisa begini? Karena memang hatinya tidak sehat. Kalau orang yang hatinya tidak sehat, dia tidak nyaman. Orang yang tidak nyaman hatinya, maka
raut muka, tutur kata, nada, pemilihan katanya juga tidak enak. Cerita juga tidak enak, ya. Itu ciri orang rendahan, bikin orang tersinggung, terluka, terpojok, terpermalukan, bikin orang kepepet karena nafsu, ya, nafsunya. Intinya kan orang itu jatuh karena tidak bisa mengendalikan nafsunya, termasuk bicara. Nah, yang keempat adalah orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Kalau yang dangkal, bicaranya itu fokusnya adalah dirinya. Ini murid saya, ini prestasi saya, ini rumah saya. Mungkin ada benarnya ya, tetapi kalau sayanya sudah sangat sering disebut, nah itu lebih sibuk menunjukkan siapa dirinya. Ada kalanya kita harus menyebut ini milik siapa, milik saya lah secara syariat. Itu anak siapa ya? Anak saya normal. Tapi kalau sepanjang ngobrol hanya ingin memamerkan siapa dirinya, memamerkan prestasinya, memamerkan gelarnya, memamerkan kekayaan saya, kedudukan saya, pengalaman saya, prestasi saya. Jadi kalau udah ngobrol itu tidak mikir apapun selain setiap kesempatan ngobrol digunakan untuk memamerkan dirinya. Jadi benar-benar tidak ada tujuan dari bicara selain memamerkan dirinya, mencari pujian, mencari kekaguman orang, mencari ya agar orang memperlihatnya seorang yang spesial. Jadi kalau bicara tuh udah nggak mikirkan manfaat apa yang akan diperoleh orang, sudah tidak memikirkan apakah orang dapat meluangkan waktu dengar omongan ini manfaat, tapi terus saja pamer. Dan cirinya adalah banyak sekali menyebut saya, ya. Ini murid saya, santri saya, anak buah saya, pasien saya, dalam eh, jumlah yang menjadi berlebihan. Ini hati-hati. Hati-hati karena ini sudah lebih buruk dari yang sibuk mengeluh. Namanya ujub. Ini dalilnya apa? Ya iblis lah. Ana khairu minhu. Saya lebih baik. Jadi saya sudah menuhankan dirinya seakan-akan tidak ada Allah yang memberikan semua nikmat. Sibuk saja memamerkan diri. Nah, ini adalah sangat tidak baik. Disebutnya orang yang dangkal. Karena dia sudah tidak mengakui ini nikmat dari Allah, ini titipan Allah, ini milik Allah. Tidak, dia lebih mementingkan dirinya dan cenderungnya orang yang banyak nyebut saya itu pakai bohong, dipakai bumbu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sudahlah. Gini ya, seperti sekarang ceramah ini atau mengisi acara ini aslinya ya tidak bisa membulak-balik siapapun, tidak bisa membulak-balik hati. Ini ceramah ini tidak bisa memberi hidayah siapapun, tidak. Ini ceramah ini hanya urusan saya dengan Allah sih yang aslinya. Apa niatnya, yang disampaikannya benar atau tidak. Lalu apakah yang bicaranya sudah berusaha mengamalkan atau tidak. Nah, ini jadi pahala atau tidak. Nah, apakah nanti yang dengar, teman-teman yang menyimak bisa, oh ya, misal seperti itu, dapat manfaat, itu Allah yang memberikan manfaat. Lalu misalkan nih teman-teman yang dengar, tiba-tiba menjadi, oh ya saya akan jaga lisan. Itu pasti perubahan itu dengan hidayah taufik Allah. Bukan karena penceramah ini, bukan. Bukan. Karena semua kebaikan datang dari Allah. Orang dapat hidayah itu oleh Allah. Taufik juga dari Allah. Jadi kita tidak perlu memayah-mayahkan diri untuk dikagumi orang,
dalam bicara, supaya kelihatan pintar, hebat, dalam ilmunya, kuat daya ingatnya, hebat hafalannya. Kita tidak perlu memamerkan diri, wah ini pengalamannya luas, serba tahu, serba bisa, serba menguasai. Mau apa? Mau apa? Kita tidak ada keperluan. Keperluan kita bicara ya cuma satu. Allah yang maha mendengar, suka, ridho. Ya sudah selesai. Sesudah itu Allah yang menghujamkan. Makanya tidak perlu kita berpayah-payah merekayasa kata-kata supaya kelihatan indah, hebat. Nggak perlulah. Yang penting bicara dengan niat yang bersih, sekuat tenaga ya. Walaupun tidak mudah. Semoga Allah ridho, kemudian bicara apa adanya, proporsional, tidak perlu mencari kekaguman orang. Seorang kagum ke kita, itu hanya membuat ujian buat kita. Pilih kata-katanya juga yang baik. Kalau masih ingat teori yang lama, satu niatnya apa? Mau pamer, mau ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin keren, atau memang semoga perkataan ini yang didengar Allah membuat Allah ridho. Dua, isinya benar atau tidak, baik ilmu maupun eh, berita. Yang ketiga adalah dampaknya apa nih, Allah ridho atau Allah murka. Secara syariat orang dapat manfaat atau tidak. Hindari celetak-celetuk sekuat tenaga. Udah, jangan celetak-celetuk. Dua, jangan banyak komentar. Hindari berkomentar yang tidak perlu komentar. Sudah, diam aja lah. Tidak usah segala dikomentari ya. Yang ketiga, hindari banyak cerita. Karena apalagi cerita diri itu bahayalah. Bahaya. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau kita cerita diri ke orang yang sudah suka ke kita lah, mereka udah suka. Kalau cerita diri ini itu ke orang yang nggak suka, hanya nambah sebel mereka. Ya, jangan, nggak usah segala diceritain. Yang keempat, tidak usah segala ditanyakan. Yang tidak perlu kita tahu, ya lebih baik nggak tahu. Sebetulnya nyaman lah kita tidak banyak tahu yang tidak manfaat itu. Waktu kita terbatas. Tidak usah serba ingin tahu gaji orang. Udahlah, nggak usah lah. Yang tidak ada manfaatnya kita tahu, nggak usah tahu. Apalagi aib, jangan-jangan. Kotor, lebih baik nggak tahu aib orang daripada tahu ujian. Yang ke berapa? Lima, tidak usah segala dijelaskan. Kalau nggak ada yang memerlukan penjelasan, ya tadi segala diceritakan, segala ditanyakan, udah nggak usah segala ditanya. Orang belum tentu enak ditanya, belum tentu merasa nyaman, belum tentu senang kok ditanya. Banyak. Pokoknya kalau nanti kita akan tahu ya, nanti akan ada jalannya kita tahu. Kalau baik bagi kita tahu, nanti ada jalannya kita jadi tahu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya kita tahu ya nggak usah. Tidak usah berdebat ya, jangan segala diberbantah-bantahan. Ini udah diam-diam, nggak usah. Apalagi untuk urusan sepele di dunia ya, udah jangan. Jangan bertengkar sekuat tenaga. Jangan jangan banyak bergurau. Kalau banyak bergurau, hati jadi keras. Sesekali sepanjang benar ya, nggak boleh pakai bohong berguraunya. Kalau keseringan bergurau, banyak tergelincir, banyak orang yang terluka, dan em, kalau keseringan bergurau, kita nggak ada akan akan diambil kehormatan kewibawaan kita. Lalu apalagi jangan marah-marah. La tagdob wala kaljan. Tidak baik, banyak mudah marah, pemarah, lama marahnya. Tidak baik. Ayolah rekan-rekan, mending kita ganti dengan banyak zikir. Enak ya. Kurangin bicara, banyak mendengar, banyak menyimak, lebih tenang.
dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12 itu ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengejek, mengolok-olok satu kaum, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Dan janganlah saling wala nisa ummin nisa in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai wanita, jangan mengolok-olok, mengejek wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Itu wala talmizu. Wah, kemudian yang kedua wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu Quran yang melarang. Dari surat Al-Sujud ayat 12, yaitu janganlah berburuk sangka. Jadi berbaik sangka, cari seribu satu alasan berbaik sangka kalau ini kepada orang yang beriman. Kemudian wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib, ingin tahu, menyelidiki. Nanti Allah ngasih tahu kok kalau kitanya jaga diri dan kita perlu tahu. Dan jangan gibah, memanggil dengan panggilan yang orang itu kalau dengar tidak suka, itu gibah namanya. Demikian rekan-rekan sekalian, agak lowbat ini, kemarin perjalanannya jauh. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jaga lisan ya, saum bicara lebih baik banyak saja. Berzikir banyak. Kalau mau bicara, pikir dulu, dirasa-rasakan. Gak apa-apalah dianggap bodoh. Yang penting kita pintar dan terpelihara. Ya, jangan memaksakan diri untuk dikagumi orang dengan perkataan. Sudahlah, biasa-biasa saja. Karena yang memuliakan itu Allah. Dan kalau Allah mau buka aib kita, berat. Jadi seseorang itu senantiasa diperhatikan oleh Allah. Siapapun, dan Allah membuka biasanya dua hal. Kalau orangnya terus-terusan jelek, siapapun, satu dibuka aibnya, tidak bisa ditahan. Dan yang kedua, dimatikan dalam keadaan perbuatan dosa. Nauzubillah. Terima kasih saudaraku sekalian. Mohon maaf ini lagi lowbat. Pip, terima kasih. Lanjut ya Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya maafkan nih. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, alhamdulillah berkah majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan yang menyimak menjadi hamba yang kau ridhoi. Ya Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wa afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang senantiasa tercukupi. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakan jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa kami ini. Ya Allah, Anta khairul man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pelindung dan memelihara jiwa ini.
Ya muqalliban qulub, wahai Allah yang mengubah hati, sabit qulubana ala dini, tetapkan hati kita dalam agama ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'la khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan dan mudahkan bagi kami meninggalkan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Harus banyak doa, karena doa bisa menjadi jalan untuk banyak takdir dari satu takdir lain. Alhamdulillah para penyimak lewat medsos kali ini siaran dipancarkan dari Pondok Pesantren sebuah pesantren yang lebih kajian ini banyak sekali ini ada terusnya Pak Bibit, ada yang Pak Bibit 45 Pak Bibit itu dan yang Pak Iman di sini dan panen Mabit boleh ajengkan alhamdulillah. Terima kasih tetangga mana yang masuk subuh, masya Allah banyak yang masya Allah dan bahasa santri. Kali ini kita akan mencoba memperdalam tentang bagaimana supaya kita berubah. Jadi di dunia ini semuanya berubah. Ibu-ibu berubah kan dulu, ibu remaja ya kan? Tidak bisa ditahan perubahan ini. Semuanya berubah. Kita jadi tua, tubuh kita semakin lemah, dan kita akan menjadi korban perubahan kalau kitanya tidak sungguh-sungguh berubah. Ya, jadi Pak ini adik-adik belum terlalu keras ya. Kalau jamaah yang hadir ini puncak kita itu usia 30. Jadi secara fisik itu puncaknya 30. Kurang lebih kita itu sudah 30 sudah mulai turun, terus turun. Dan akan terus turun kemampuan kita. Banyak orang yang tidak menyadari dirinya itu akan tua dan akan meninggal. Banyaknya orang yang merasa akan tetap begitu tidak bisa. Makin tua dan tubuh kita makin banyak masalah. Benar atau benar? Yang 5 tahun yang lalu di sini mungkin belum seperti ini amat. Sekarang sudah mulai segala keras. 5 tahun ke depan kalau ada umur sudah beda lagi diri kita ya. Ustaz jadi berapa umur sekarang? 52. Jadi umur umatnya Rasulullah SAW itu berkisar antara 60 70. 52 berarti puncak 30 sudah lulus tinggal 8 tahun. Kalau 60 ya. Sekarang 63 udah limit ini. Udah harus sangat banyak memikirkan siapa apa teman saya dikubur. Bukan lagi sibuk memikirkan apa teman saya di dunia itu boleh dipikir, tapi sudah kubur apa aja. Ibu-ibu harus sudah siap. Bapak-bapak juga ini kelihatannya ada yang sudah 60 cum. Udah waktunya. Ya. Jadi sudah tidak boleh ribet lagi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Apalagi ribet dengan urusan dunia. Kita sibuk nih. Sebentar lagi kita di wisuda. Selesai jadi manusia di dunia. Kita akan masuk ke kubur alam barzah. Itu yang dipikirkan terus sekarang. Apa teman kita dikubur?
Karena di sana bisa babak belur, menjerit-jerit, tidak ada yang nolong. Ayo, pikirkan ini. Adik-adik, kalau masih muda, ada juga yang meninggal masih remaja. Ya, tetap harus sangat siap. Kenapa jamaahnya jadi pada tegang begini? Coba mana yang jadi bakal kubur, Bapak Ibu, adik-adik tolong ya, karena ini materinya banyak orang tua. Baca lihat medsos atau baca Quran, mana yang jadi teman dikubur? Yang jelas, baca Quran atau baca medsos. Nah, sekarang mana yang lebih buka di HP Ibu, Bapak? Medsos, berita-berita, video-video, atau yang bisa jadi amal. Wah, sekarang kan kita sudah tua nih, makan juga sudah terbatas ya. Makan ini kebanyakan kolesterol, karena si kebanyakan diabetes. Uang diapain ini? Kalau sudah tua kayak gini, kalau ada uang lebih, jadikan teman dikubur, amal jariah. Udah, nanti kalau dikubur meninggal kita dikubur, berarti yang aktif itu amal jariah. Jadi kalau punya uang, bagaimana itu beramal jariah? Bagaimana beramal jariah? Punten ya, tanpa bermaksud meremehkan anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin nggak terlalu banyak berpikir tentang kita. Mereka juga banyak urusan, ya kan? Mereka nikah, punya anak, harus cari nafkah. Mungkin mendoakan kita sebagai orang tua, tapi sisi mereka banyak. Belum tentu mereka bersedekah atas nama kita, belum tentu mereka berwakaf atas nama kita, belum tentu ingat juga ke kita. Ya. Ada seorang anak ditanya oleh seorang kiai, kamu suka doakan orang tua tidak? Suka, Yai. Berapa kali sehari? 5 kali. Anak durhaka. Kenapa disebut durhaka? Coba doakan orang tua 5 kali. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Cuma segitu. Orang tuamu pagi, siang, malam mengerahkan segala kemampuan untuk kamu. Kamu cuma 5 kali. Cuma 5 kali itu ada yang kurang dari itu. Makanya disebutkan oleh dia itu durhaka, katanya, anak yang jarang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Jadi Bapak yang budiman, adik-adik, hati-hati nih yang jarang mendoakan orang tuanya. Sekarang apa aja nanti teman di Bu? Sudah disiapkan belum? Coba baju terakhir sudah siap belum? Ayo kita siap-siap nih Bapak. Kuburan di mana nanti dikubur? Di tanah. Jangan ngerepotin kalau perlu kita siap-siap dari sekarang. Udah siapin. Pakaian terakhir siap. Tahu pakaian terakhir? Kain kafan lengkap supaya tinggal ngerepotin. Usahakan kalau ada rezekinya kita beli tanah sendiri ngapling. Tapi kalau nanti bikin wasiat jangan merepotkan. Jangan saya ingin dikubur di Mekah, repotin. Meninggal di sini, bos kesananya gimana? Terus
Wasiat sudah ditulis belum? Ini jawabannya harus menulis wasiat ini. Nah, itu jadi ngomong begini. Ini ciri orang cerdas. Ciri orang cerdas adalah sabukum lil mauti tikro. Sangat sering banyak mengingat mati dan sangat dan baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sudah mati. Kita kan udah terus makin dingin, gitu ya. Umur kita semakin sedikit. Nanti kita pasti meninggal, nggak bisa enggak, dan memasuki alam barzah. Di sini sudah tidak punya amalan. Sekarang kesempatan yang beramal. Ayo pulang dari sini diukur semuanya ya. Jangan beli di medsos terus, beli pakaian terakhir namanya. Lengkap dengan kapas, apa sih? Sabun, pokoknya jangan nyusahin hidup. Bagus juga Ustaz, nanti adakan di sini kursus ya. Bukan hanya khusus jenazah, orang jenazah. Karena sudah pada senior, jadi berlomba-lomba nanti jadi jenazahnya. Oh, serius Bu, ada ya sebuah pengajian alim kemudian mengadakan kursus pengelolaan jenazah. Pada nggak mau jadi jenazahnya. Akhirnya ketua majelis taklimnya yang dibungkus, Masya Allah. Tapi sesudah dibungkus itu berubah hidupnya, berubah. Jadi menyadari bahwa tidak ada yang dibawa dari semua pakaian yang ada selain pakaian terakhir itu berubah. Makanya bagus sekali ini nanti Ustaz, kalau sedang ada masjid seperti ini masing-masing dibungkus. Enggak ada salahnya. Terus di sana di luar ada dibuat liang lahat, jadi nanti udah dibungkus turunkan satu-satu. Semalam aja. Tapi saya belum aja duluan. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sekarang saya. Apa yang kalau kita mau merubah sesuatu 3M. Wah, saya ingin Indonesia berubah. Berat. Siapa kita? Saya ingin Jawa Barat berubah. Berat. Saya ingin lingkungan ini berubah. Susah. Saya ingin keluarga saya berubah. Gimana caranya? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Jadi kalau ingin keluarga berubah, rumusnya begini: tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, bukan menuntut yang lain. Bapak jangan nuntut istri berubah, bapak dulu yang berubah. Ibu jangan nuntut suami berubah, ibu dulu tuntut diri berubah. Jangan nuntut anak berubah. Ke orang lain itu membantu, yang dituntut itu diri. Seperti para ustadz di sini, jangan nuntut santri berubah, tuntut dirinya sebagai ustadz berubah, bantu santri berubah. Ya. Nah, ini yang penting kedua, ini yang kita bahas saat ini, mulai dari hal yang kecil. Ingat baik-baik ya, tidak ada hal yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun pasti ada balasan.
Amal itu besar atau kecil, yang menentukan besar kecilnya amal adalah niat. Amalan kecil, niatnya ikhlas, besar di sisi Allah. Amalan kelihatannya besar, bangun masjid, bangun pesantren, sedekah, hafalan Quran, jihad fisabilillah, tapi ria tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya tidak cukup kita sibuk beramal, tapi wajib bagi kita mengawali dengan sibuk menata dan meluruskan niat. Salah niat seperti tumpukan tanah di atas batu disiram hujan, selesai. Nah, mari kita coba apa manfaat amalan kecil nih. Sudah nyari-nyari ya, bahwa nih mungkin sudah dengar dalil ini. Ini tentang yang kecil-kecil ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun kecil. Jadi kecil tapi terus-menerus dicintai Allah. Sholat tahajud 2 rakaat ditambah witir ganjil 3 atau 1, tapi tiap malam itu lebih dicintai Allah daripada sekali tahajud 11 rakaat, tapi sudah itu tidak tahajud lagi. Sedekah setiap hari, baca Quran setiap hari, walaupun sedikit, tapi dia terus-menerus, nanti Allah yang membesarkan. Kalau kita misalkan baca Quran, tiap bangun tidur wudu baca Quran, nanti oleh Allah dibesarkan kalau bacanya ikhlas. Ya, kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau kita konsisten terus dengan lama-lama jadi bukit. Makanya kalau kita ingin memindahkan tumpukan bata yang besar, mulai saja pindahkan satu persatu. Lama-lama bata itu pindah semuanya. Jadi jangan anggap remeh yang kecil tapi konsisten. Itu akan jadi besar, akan mendapatkan kecintaan Allah asal konsisten ya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Walaupun sedikit tapi terus menerus itu sangat dicintai oleh Allah. Kebalikannya di dalam surat An-Nur ayat 15, watahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, wa huwa, padahal di sisi Allah, wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Ada orang yang dengan satu patah kata yang kecil tapi membuat dia bisa masuk neraka. Nauzubillah. Misal begini, la ilah, la ilah. Tidak diteruskan, itu kan tiada ilah. Harus la ilaha illallah. Itu bisa menyebabkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah,
masuk surga. Makanya sudah nggak usah banyak bicara, kecuali yang Allah suka, mending banyak zikir saja. Hebatnya zikir la ilaha illallah itu tidak kebuka mulutnya bisa. Subhanallah kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Allahu Akbar kelihatan. Itu semua bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak kelihatan tuh. Itu afdal zikri. Makanya sudah mau meninggal kayak gitu. Gak usah segala diobrolin. Gak usah segala diceritakan. Tidak usah segala dikomentari. Tidak usah segala ditanyakan kalau tidak manfaat. Tidak usah segala diperdebatkan. Udah mau mati kayak kita gini mah nggak usah segala ditengkarkan sudah. Zikir aja yang banyak beres kok. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya agar kau beruntung. Mau akhir kalamnya la ilaha illallah mah mau tidak? Orang itu diwafatkan dalam kebiasaannya. Yang biasa zikir meninggalnya insya Allah zikir. Yang biasa ngomel besar kemungkinan matinya lagi ngomel. Yang tukang merokok terus mungkin matinya lagi ngerokok. Telah meninggal Pak Fulan kesegelong rokok dengan asbak sehingga susah napas. Yang suka ngejelek-jelekin orang, mungkin matinya lagi ngejelek-jelekin orang. Tapi yang suka zikir, semoga hadiahnya ketika disambut nyawa, la ilaha illallah. Itu sedikit, tapi jadi Allah memberi surga. Kok bisa hanya dengan la ilaha illallah masuk surga? Karena yang masih hadiah bisa nyebut la ilaha illallah adalah Allah. Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Mau lisannya menyebut la ilaha illallah ketika meninggal? Mau tidak? Ya sudah. Zikir saja santri, udah nggak usah kebanyakan ngomong, kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyas. Apa sih perkataan baik? Perkataan baik itu ada dua. Satu, zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Kalau ikhlas ya. Kalau selebihnya mah diam aja lah. Bapak, kalau lagi ngeronda nggak usah banyak ngobrol. Mending banyak tidur. Tukang ronda. Ngobrol itu sesuatu yang berbahaya kalau tidak hati-hati. Banyak sia-sia, ada bohong, ada sok tahu, ada sok pintar, ada pamer, ada menghina, tiba, ada fitnah, ada dusta. Ngobrol itu bahaya. Bisa mengantarkan su'ul khotimah kalau tidak jaga lisan. Allah mendengarkan setiap obrolan kita. Bagaimana kita dihadiahi la ilaha illallah kalau ngobrolnya ke sana sini yang gak ada manfaat. Bu, mau dikubur ada teman tidak? Dan siapa? Bapak nggak mau. Bapak juga nggak usah centil, Pak. Nanti kalau suami meninggal, mungkin istri, Bapak, nggak lama gitunya tuh Pak ya. Kenapa ibu nangis terseduh-seduh? Ya suami saya meninggal, saya sedih. Ya udah, kalau gitu ibu tungguin jenazah suami di kamar ya, berdua dikunci dari luar. Gampang, Mas.
Ibu kenapa nangis? Ya udah, ikut atau ke kuburan, dikubur bareng. Gak mau. Dah, pokoknya mah kita akan tanggung sendiri dikubur. Makanya mending banyak zikir, banyak baca Quran supaya ada teman di kubur kita. Benar? Sekarang mikirnya itu terus karena udah 63 ini. Saya harus punya teman di kubur. Gak ada teman selain amal. Mau ngapain segala diinginkan, segala diobrolin. Kalau di kubur kita nggak punya teman, mau apa? Banyak teman di dunia, nyari-nyari teman, ngobrol ini itu di kubur. Ternyata babak belur. Ini perbaiki sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak tobat, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh. Dah, gitu pikirin kubur kita, ya. Nanti sekali-kali potretnya digantilah, jangan kerudung ini aja, yang diikat di sini tuh, ya. Ya, oke lagi. Itu teh bakal kejadian, Bu. Udah ada tetangga yang meninggal sih, Bu. Kan bagus, Bu. Nanti tapi ada yang ulang tahun. Ini tuh bagus ulang tahun, tapi saya tidak menganjurkan ditiru ya. Anak SMA pas ke tempat ulang semuanya pakai baju begitu. Wah, ini bagus nih ulang tahun. Tapi malah jadi bahan tertawaan, terusnya bahan tangisan. Kita teh bakal meninggal. Sini ada kuburan yang dekat enggak? Sering-sering ke sana ah. Jangan ke mall terus. Duduk di kuburan, ya. Lihat, bayangkan kalau kita ada di sana. Ya, kita ditinggalin, Bu. Punten ya. Ya saya mencoba begitu, Bu. Di pesantren kan sudah disiapkan untuk kuburan, insya Allah kalau saya meninggal di Indonesia nggak menyulitkan, mau dikubur di sana. Sebisa mungkin setiap pekan dia calon kuburan kita, ya. Nanti saya di sini, di dalam saya gimana, teman saya siapa, ya. Berapa lama nanti orang-orang berada di atas kuburan, dan nggak lama orang-orang di atas kuburan kita. Misalkan AAG meninggal, oh orang-orang ya meninggal, dah. Terus sebagian mungkin datang mungkin ya, datang juga mungkin malah posting, tuh kuburannya, tuh mayitnya, gitu. Bukan sibuk. Mungkin sesudah dikuburkan ada beberapa, selebihnya ke kantor, kerjaan, ke sekolah, ya kan? Nanti tinggal berapa orang yang diantar di kuburan, sekitar kuburan kita. Hanya keluarga dekat. Berapa lama di sana? Pasti pulang. Tinggal kita nanti. Makanya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Dan hati-hati terhadap keburukan sekecil apapun. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La tahkiranna, janganlah sekali-kali, La tahkiranna minal ma'ruf fi sayyan, janganlah kamu sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun bertemu dengan saudaramu biwajin talik, dengan wajah yang cerah. Dah, sekarang mah jangan remehkan wajah cerah, itu teh kebaikan. Termasuk jangan remehkan kebaikan walaupun sebutir kurma, karena sebutir kurma itu yang bisa mencegah kita dari azab neraka. Benar ya, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebutir kurma. Hadis Bukhari Muslim. Artinya sedekah yang banyak.
Kalau ada, kalau enggak yang kecil tapi ikhlas. Karena kita bisa terhalang dari neraka dengan amal yang mungkin kecil satu kurma tapi ikhlas. Jadi jangan remehkan ya perbuatan kecil, baik kebaikan maupun keburukan, karena semuanya ada catatannya, ada balasan. Adik-adik senyum. Tabassumu fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Ngasih sekecil apapun bisa menolak kita dari azab neraka. Nolong orang sing ikhlas. Kata kuncinya mah ikhlas. Enggak ngarep apapun, ya. Ingat teman di kubur, ingat di yaumul hisab, ingat akhirat nanti hanya dengan amal soleh yang mendatangkan rahmat Allah kita selamat. Dunia cuman mampir. Dunia ini hanya mampir. Santri, sukses itu apa? Ulangi, sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia ini hanya satu, dunia ini hanya mampir. Yang kedua, dunia ini sepenuhnya ujian. Dunia yang ketiga, dunia ini adalah ladang. Sukses itu masuk surga. Pintunya husnul khotimah. Orang yang di dunia bahagia namanya apa? Hayatan thayyibah. Kuncinya ada berapa? Ada dua. Apa aja? Iman dan amal soleh. Orang yang dimuliakan Allah dunia akhirat namanya ahli takwa. Kuncinya juga dua, iman dan amal soleh. Seperti apa orang yang bertakwa? Cirinya berakhlakul karimah. Makin kuat iman, makin mulia akhlaknya. Jadi hidup ini fokusnya adalah terus meningkatkan iman dan kesibukan kita terus jadi amal soleh. Gitu, berumah tangga. Adik-adik, buat apa sekolah? Jawab. Untuk meningkatkan iman dan meningkatkan kualitas amal soleh. Apakah ibadah mahdoh, kayak saya dokter untuk jadi apa dokter? Untuk apa? Nambah amal iman dan amal soleh. Saya mau jadi orang kaya, boleh? Buat apa kekayaan kita? Untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Saya mau jadi menteri, boleh? Untuk apa jadi menteri? Nambah iman dan nambah amal soleh. Bukan untuk dihormati orang. Gak ada apa-apanya. Penghormatan orang kepada kita tidak ada apa-apanya. Pasti berakhir semua jabatan, pasti berakhir dalam hidup ini, dan pasti dihisab di akhirat. Begitu sederhana hidup ini, ya. Jangan ribet, tenang aja. Semuanya ada Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada nikmat bisa datang kepada kita sekecil apapun tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita sehalus apapun tanpa izin Allah. Patuh saja. Gimana kalau saya nanti uangnya sedikit? Tidak apa-apa. Yang penting kuat iman dan jadi amal soleh. Tidak ada masalah. Ya, sedikit banyak semuanya Allah yang ngatur. Kapan ditahan, kapan lapang, kapan sempit, kapan dibuka, kapan diambil. Ladang amal soleh. Mau diapain aja diri kita oleh Allah, semuanya ladang amal soleh. Dipuji, ladang amal soleh. Dicaci, ladang amal soleh. Sehat, ladang amal soleh. Sakit, begitu. Belum punya suami, suaminya meninggal, nikah lagi. Kenapa jadi iklan? Saya mau yang ngamin. Ada yang suaminya udah meninggal, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa.
Ibu, sudah berapa lama suami ibu meninggal? Lupa ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak wajib. Hah? Sudah 16 tahun, Bu? 16 tahun. Tapi ibu masih hidup? Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya. Allah, makanya nggak boleh terlalu cinta sama suami sehingga melupakan Allah. Wah, itu mah sederhana, nggak ribet, nggak ribet Pak. Fokus aja mengabdi ke Allah dalam segala aktivitas kita. Udah, jalanin aja. Nanti ada yang ngatur semuanya. Kalau kita disukai Allah, nanti dikasih yang pasti banyak ujiannya. Tapi yang ngalir aja lah. Bapak kan udah agak lama di dunia kelihatannya ya. Saya tidak nyebut sebentar lagi nih. Tapi kelihatannya iya nih kita ini sebentar lagi. Kan udah selesai 30-nya. Terus turun, turun, turun. Kita nggak bisa mundur. Walaupun ibu pakai seragam SMA lagi, gimana? Boleh tidak? Boleh aja, tapi ya gimana lah gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Mulyadi sudah bersama kita ya. Ustadz, nuhun Ustadz. Fadol. Apa minta? Oh, dikit-dikit belum Ustadz sebentar ya. Kepada semua jamaah yang menyimak, Alhamdulillah ladang amal untuk wakaf, ini amal jariah ya. Ladang amal jariah untuk perluasan pembangunan masjid di Australia, di Perth. Terkumpul ini sudah di atas kemarin 400 juta, mulai dari 10.000, 15.000, ada yang 100.000. Ini tapi banyak ini, hampir 500 juta ini dalam tempo seminggu, sepekan. Ini nomor rekeningnya, keren ini nomor rekeningnya. 29002 29006. Aduh, coba deh, apa enggak? Saya senang sekali nomor ini nih. Karena 29 itu tanggal kelahiran AA. 29002 29006. Banknya itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nanti di sana Yayasan Darut Tauhid Peduli penerimanya ya. Ini nanti akan dikirim ke Australia untuk meluaskan tanah yang akan dibangun masjid di sana. Sekarang sudah ada masjidnya, tapi kurang besar. Semoga ini mengalir pahalanya karena ini tempatnya strategis. Dulunya ini gereja, tapi sudah tidak terpakai, lalu dibeli 1.400 meter. Nah di belakangnya sudah dibeli. Nah sekarang sebelahnya lagi supaya nanti bisa mudah-mudahan mencapai kurang lebih 7.500 meter baru nanti dibangun masjid yang lebih besar. Yang penting tanahnya dulu. Ini ladangnya ya. Coba nomor berapa deh rekeningnya? 29. Nah Ustadz Mulyadi ya sudah nanti transfer ya Ustadz.